Selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan ya, kita masih punya kekuatan. Bersyukur untuk cuaca. Sekalipun cuaca ini mungkin membuat kita juga secara fisik kita gak stabil. Ada yang kena hujan, kemudian panas. Ya, saya saja yang tidak keluar dari rumah kadang-kadang bisa merasakan itu. Ya, hujan, dingin, lalu kemudian tiba-tiba panas. Ya, itu merupakan satu perubahan iklim, ataupun ya bisa kita katakan bahwa itu membuat tubuh kita ini tidak menjadi stabil. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, dengan semuanya itu kita pasti punya waktu, punya hati untuk datang beribadah, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Iya. Hari ini kita belajar tentang kemurahan Allah. Maksud kemurahan Allah. Iya. Apakah Allah berkemurahan kepada saudara? Iya. Apa kemurahan Allah yang kamu rasakan? Kemurahan, kebaikan. Apa itu kemurahan lagi ya? Kekelengan. Iya. Pemberian Allah. Apa yang sudah kita terima oleh karena kemurahannya. Murah hati. Ya. Kemurahan hati Allah membuat kita hidup sampai sekarang ini. Kemurahan hati Allah masih bisa padi yang kita tanam itu dia berbuah. Kemurahan hati Allah ketika kita memelihara ternak kita masih diizinkannya untuk hidup, sekalipun ada juga yang mati. Itu kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah kalau Tuhan memberikan kita anak-anak laki-laki dan perempuan. Kemurahan hati Allah juga kalau Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, tidak menjadi peminta-minta. Itu kemurahan hati Allah. Jadi inilah yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini memiliki latar belakang suku ataupun orang yang berbeda. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, dan juga ada orang Roma di sana. Mereka itu campur. Tapi orang Yahudi ini selalu membanggakan diri mereka bahwa kami ini adalah keturunan Abraham. Kami punya kitab suci. Kami ini punya hukum Taurat, yang membuat mereka bangga bahwa mereka sebagai umat pilihan Allah. Iya. Jadi untuk inilah Paulus kemudian mengunjungi mereka. Jemaat di Roma ini berdiri bukan hasil pelayanan Paulus, bukan hasil pemberitaan Paulus di sana, tetapi artinya di sana mungkin pada hari raya Pentakosta murid-murid tersebar dan mereka memberitakan Injil. Sudah ada jemaat di sana, tapi ini bisa didengar oleh Paulus sehingga dia rindu untuk apa yang ada pada Paulus dan ada apa yang pada mereka. Mereka mau berbagi supaya kita ini semakin saling membangun, menguatkan aku dan menguatkan engkau. Itu tujuan Paulus datang ke Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pasal 2 ini Paulus ingin menegaskan supaya mereka tidak menghakimi, supaya mereka tidak memandang bulu, supaya mereka tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Sama orang Yahudi, orang non-Yahudi, Yunani, dan orang-orang yang lain yang datang di Roma itu, sama-sama mereka nanti pasti akan dihakimi menurut ukuran yang ada.
Makanya dalam pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat 2 ayat pasal 4 ini tadi ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah berkemurahan kepada mereka, kepada bangsa ini, kepada orang Yahudi. Allah belum menghukum mereka. Allah belum menimpakan akibat dosa. Akibat dosa itu semuanya akan ditimpakan. Kalau kita lihat kemudian selanjutnya ini, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semuanya telah menyeleweng. Itu kata Paulus. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalit si mujur saya bilang, kerina ngomila la terpakai nari. Itu kata Paulus, itu kata firman Tuhan. Itu yang sebenarnya latar belakang mereka, kehidupan mereka yang ada di Roma itu. Tidak ada di antara mereka yang menjudge, tidak ada di antara mereka yang harus menghakimi. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi inilah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga kalau kita lihat kembali di ayat 1, di waktu kita tidak dijelaskan di sana, tapi di Alkitab kita bisa lihat pasal Roma pasal yang kedua itu. Kalau kita baca dari awal, karena itu hai manusia, itu dikatakan, siapapun juga engkau, orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi, dan termasuk kita sebagai orang Indonesia dengan suku kita, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Penghakiman itu adalah Tuhan, hak Allah sendiri. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, oh dia begini, kita juga nggak bebas dari salah. Tentu mungkin kesalahan yang berbeda itu juga ada pada kita. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama, tidak memandang bulu, katanya ya. Semuanya sama-sama orang berdosa. Apakah dia itu punya latar belakang kuasa kegelapan? Apakah dia itu punya latar belakang dilahirkan dari orang Kristen, sejak dalam kandungan sudah menjadi orang Kristen? Apakah dia itu ketika dalam perjalanan setengah hidupnya itu kemudian dia murtad ataupun kemudian dia masuk Kristen? Sama semua orang, tidak ada berbeda. Semua adalah orang berdosa. Apakah dia itu memang sejak kecil belajar firman Tuhan? Sama-sama orang berdosa. Jadi tidak ada yang berbeda. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sendiri melakukan juga? Saya ulang ya. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada yang luput dari hukuman Allah.
Sebab upah dosa ialah maut. Itu kemudian dilanjutkan oleh Paulus. Sebab upah dosa ialah, itu berlaku bagi siapa? Setiap orang. Iya. Tapi Roma 6 ayat 23 itu, semua orang telah, sebab upah dosa ialah maut, ada koma. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia, pemberian Allah ini. Iya. Ini yang membuat kita bisa berbeda. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Di mana? Dalam Kristus Yesus Tuhan. Hanya di dalam Yesus, hanya dalam Kristus Yesus ada kehidupan yang kekal. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi inilah yang harus kita raih. Karena hidup yang kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Ya, ataupun yang lain-lain. Tapi ini karunia Allah, pemberian Allah dalam Kristus Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Hidup yang kekal, kegeluhan si tubuh-tubuh hanya ada dalam Yesus. Tidak ada di dalam yang lain. Kalau semua kita akan dihukum, semua kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Allah. Dan Allah akan menyatakan keadilannya. Hanya saja apa maksudnya? Mari kita lihat ayat 4. Ini intinya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Saya mau baca bahasa Karo. Entahlah irga kendu kini ulin di bata. Apa katanya? Entahlah irga kendu kini ulin di bata, sebagai melinda dari orang gila kita. Saya sering bilang sama kakak saya, Mama Terang, gila kau dulu. Tapi Tuhan tarik dari sana, kan begitu? Tuhan lepaskan. Siapa yang membuat dia gila kuasa kegelapan itu? Pikiran-pikiran yang tertutup membuat otak ini, membuat diri ini nggak sadar lagi. Saya ingat itu. Ketika masih dalam kuasa kegelapan, kami punya mama. Mama kami ini dulu tukang mengobati. Ini abang bolang joya ini, kan? Bersyukur hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Duduk dia di pangkuan mama itu, mata mari aku ma. Kan magi kita sama mama kita kuduli. Agun. Itu yang dulu saya lihat. Kan sudah mulai gila. Ini kemurahan Tuhan. Kalau dia bisa ditarik, sekalipun mungkin masih banyak karakternya yang hari ini yang masih perlu dikikis, tapi ini latar belakang hidupnya. Kemurahan Allah menarik satu demi satu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama mengenal Tuhan dalam rumah itu adalah saya. Tapi karena kemurahan Tuhan menyelamatkan satu demi satu. Saya dulu berdoa untuk adik saya, untuk Bapak Joshua. Saya ingat, Tuhan kemanapun dia pergi, pertemukanlah dia dengan orang percaya, supaya bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu pun Tuhan kenaki. Dalam hidupnya dia pernah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemurahan Tuhan. Tuhan memang tidak menjanjikan harta. Tuhan memang tidak menjanjikan berkat-berkat yang melimpah.
Sekalipun Tuhan itu jamin kamu tidak akan kekurangan, tapi Tuhan menyelamatkan satu demi satu. Itu kemurahan Tuhan. Dari mana latar belakang hidup saudara? Lakin irgakan kini ulin di bata sebagai lina. Saya ingat dulu cuma ini. Ketika kita memulai pekerjaan Tuhan di Kuala ini, tak ada satu keluarga pun yang punya sepeda motor. Iya benar, kecuali Bolang Cira dari Namo Jambi punya Astuti waktu itu. Tahu Astuti? Astra 73 yang apa Honda bebek apa? Yang merah itu. Dan saya bersyukur itu dipakai untuk pelayanan pergi ke Bangun Mulia. Naik itu. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kalau hari ini boleh kelapa sawit berdiri dan ada buahnya, itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan tahu hari ini Bolang Cira dan Karol Cira itu nggak bisa lagi daya menjawab ya Karol. Tuhan disiapkan masa pensiunnya. Dan hari ini semua manen kelapa sawit itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu. Saya ingat dulu ketika Bapak John ini ngajak di Metodis, lalu kemudian mereka buka warung nabe, dimasuki orang, sangat memanaskan. Ini ya bukan hanya diambil barangnya, tapi mereka taruh kotoran di situ, membuang kotorannya dalam kios itu. Ini menyakitkan loh. Mau gaji Metodis sekali ngencah anak kade kedeka bagi kawan kalah kan ini, kan gitu ya. Tapi bagaimana kalau Tuhan menuntun, menolong supaya tahu Bapak John itu nggak ada sanggup nanti dia ini. Tuhan siapkan pegawai negeri. Tuhan beri berkat-berkat Tuhan. Itu kemurahan Allah. Ya, diponis penyakit jantung. Banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan, yang bisa kita lihat hari ini. Yang Tuhan sebenarnya sudah memberikan berlimpah-limpah. Tapi apakah kita sadar itu? Entahlah kini ergakan kini ulin dibata sebagai belina. Belina kamu kini ulin dibata dari Manggado. Melintang. Bukan hanya yang saya sebutkan orangnya. Tapi apakah Tuhan tidak begitu baik kepada kita? Sebagai belina, kesabaran Athena, langsung akan merawat cekak Tuhan lain kamu mati pergi, bisa kan? Waktu kita nggak taat sama Tuhan, mati kamu mana? Wah kamunya memberat. Iya, waktu kita melamun, waktu kita berpikir yang enggak itu, sabar Tuhan. Aku mau sabar, tapi Tuhan sabar. Jadi kamu pikir kalau kamu belum dihukum Tuhan hari ini, kalau kita belum dihukum Tuhan hari ini apa? Karena apa? Kesabarannya. Sabar Tuhan yang mereka bertobat. Makanya jangan kamu keraskan hati itu. Ya nanti bertobat payah bertobat ini. Apa ikut Tuhan apa? Apakah Tuhan muda sering ikut Tuhan ini? Dibatasi, banyak batasan. Iya, ada depan sida, kan gitu ya. Gak usah tak lah, biasa saja lah. Jadi semangat biasa saja lah. Datang, duduk, dengar, pulang. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah? Apa maksudnya? Kalau dikatakannya entahlah irga kendu kini ulin dibata sebagai belina, kesabaran Athena, mereka hukuman belum dihukum Tuhan, belum apa-apa ini.
maka dibata emuli, sebab Athena mabaikan belakang cerita. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada gelahkan satu pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu satu kali selama dia hidup. Tapi bertobat itu tiap-tiap hari dari karakter hidup kita. Kita bukan simsalabim, enggak. Ada banyak proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya keluar dari kegelapan, keluar dari dosa, keluar dari karakter yang buruk. Tapi itu dengan proses. Proses itu ya nggak instan. Tapi bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan ngomong, bagaimana Tuhan menyelidiki hati, bagaimana Tuhan memproses kita. Kadang-kadang proses itu sakit. Pembentukan itu tidak gampang. Melalui proses, bagaimana supaya kita ini bisa berguna bagi Tuhan. Kalau kita ingat pengolahan makanan nasi yang kita makan, dari mana awalnya coba? Kita buatlah itu dari tanam dulu, lalu kemudian dia bertumbuh. Dari buah kita lihat, kita ambil buah itu, dia panaskan dulu, ya kan? Dijemur dulu, kalau sampai kering betul, lalu kemudian dia dikirim, dikupas kulitnya, lalu kemudian kita bawa ke rumah, lalu kita masak dengan apa? Api yang sangat tinggi. Kalau kurang arus listrik, apa yang terjadi? Nggak jadi masak itu, nggak berguna bagi kita, nggak mau kita makan itu. Rasa telur kata bapakku dulu. Ya. Kalau dulu pakai api kayu bakar itu pun, kalau apinya itu tidak menyala benar, kalau kayunya itu lembab, apinya itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, membuat makanan nasi itu tidak sempurna masaknya. Apa yang terjadi? Mentah, lembek, dan itu tidak bisa dinikmati. Saya ingat ketika saya masih kecil masak seperti itu, sambil main kadang-kadang mati apinya, sambil asikkan main mati apinya. Kalau sekarang kan tinggal ngecok. Kalau dulu kami kan pakai kayu bakar dulu. Kemudian ada, Bunda, main yeye katanya lagi kan, tinggalkan pula pas nasi itu tadi kan begitu. Airnya nggak pas. Datang kata mama saya, akan mulai nggak terpahan. Berkurnakan kami dari bapakmu katanya. Ini yang terjadi. Jadi prosesnya itu harus bagus. Api yang cukup bagus. Panasnya itu 100 derajat mungkin ya, baru bisa masak nasi itu pada waktu sampai dia itu menjadi panas, menjadi masak, menjadi seperti bisa dimakan. Sekalipun mungkin selanjutnya itu ketika dia sudah mulai digaur, lalu kemudian apinya harus dikecilkan. Dan sekarang otomatis, kalau dulu kompor masak itu kecilkan apinya kalau sudah mendidih. Kalau api kayu api bagaimana? Kalau sudah mendidih, suruh di apinya, kan gitu ya. Nah itu dulu. Sekarang kan juga prosesnya begitu panjang. Salah beras itu berkata, ketika waktu panas 100 derajat itu, apakah katanya? Aduh, panas sekali kan gitu ya. Tapi kalau nggak seperti itu, Bapak dan Ibu dan saya tidak bisa menikmatinya. Tuhan nggak akan bisa menikmati hidup kita kalau kita tidak melalui proses yang panjang untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Cara Tuhan sampai kepada pertobatan itu dituntut kita. Bagaimana caranya? Mungkin lewat Bible camp, lewat sin. Ada anak remaja bilang, Bu, bikinlah sin lagi. Aku belum bertobat lewat sin loh. Kasihan loh adik-adik itu. Cara memang anugerah Allah, tapi bukankah kita ini
Bisa masak nasi dengan kompor, bisa masak nasi dengan dandang pakai kayu api, bisa pakai listrik dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud kemurahan Allah itu itermuka apakah di bata emuli sebab atena kang mabaikan gelar cerah. Kesabaran atena mereka hukuman mabani. Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kita itu oleh karena kesabaran hatinya, oleh karena kemurahannya. Tuhan tidak membuat kita hari ini menghadapi kematian, belum diadili, belum sampai kepada penghukuman itu. Itu artinya masih ada kemurahan Allah bagi kita. Jadi kemurahan Allah itu mari kita hargai. Kemurahan Allah itu sampai hari ini kita belum sampai kepada pengenalan yang benar, tapi Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Itu artinya supaya kita bertobat. Segala sialan Tuhan Yesus dari Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari selidiki hati kita. Sudahkah ada Tuhan Yesus dalam hati kita ini? Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Engkau memiliki hidup anak Yesus, anak dari Tuhan Yesus itu. Sudahkah kau memiliki Dia di dalam hatimu? Sudah ada prosesnya ini. Kapan kamu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kamu sudah terima Dia, ada perjuangan untuk hidup di dalam Tuhan. Sekalipun kita ini gak sempurna, tapi kita mau berjuang supaya aku ini semakin serupa dengan anaknya. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ada orang tidak mau bertobat? Ada. Hatinya dikeraskan, biar lalu tidak mau bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun. Kau menimbun? Menumpuk. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Murka Allah, hukuman Allah yang adil berarti pasti akan dinyatakan. Rawa-rawa di Batandai pasti bagi silat. Kalau lewat alam ini belum apa-apa ini. Apalah kata lagu Ebit Giari? Mungkin Tuhan, apa katanya? Mulai bosan. Iya. Tuhan mengizinkan ada banyak yang terjadi di bumi ini. Tapi itu kadang-kadang tidak menggubris hati manusia. Mereka berpikir bahwa itu biasa-biasa saja. Mereka tidak mengerti bahwa inilah tanda-tandanya kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Berpikir biasa-biasa saja. Iya. Tapi ada waktu yang pasti. Ada waktu pada waktu murka Allah dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi jangan menimbun murka Allah. Jangan menimbun murka Allah. Jangan mengumpulkan murka Allah. Kalau saudara tidak mau bertobat, satu murka Allah pasti masuk neraka. Sudah bertobat, kalau tidak ada ketaatan, ada murka Allah, tidak ada damai sejahtera. Tidak beroleh apa-apa, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan mahkota kemuliaan, tidak mendapatkan mahkota-mahkota yang lain di surga. Akan mendapatkan malu ketika berhadapan dengan Tuhan. Murka Allah pasti akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Ini akibatnya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Jadi bagaimana yang akan dibalaskan itu adalah hidup yang kekal kepada mereka yang taat, kepada mereka yang mencari kemuliaan, kehormatan Allah,
mencari ketidakbinasaan. Apakah kita hidup ini mencari yang binasa atau yang ketidakbinasaan? Siaran radio beberapa waktu yang lalu dikatakan bisa mulai carikan si melemas. Ya, seringkali kita mencari yang melemas itu lebih utama, bukan mencari yang kekal. Hidup yang kekal ini yang perlu kita kejar, supaya upah kita banyak nanti di surga. Kan gitu ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kelaliman itu adalah kejahatan. Taat kepada kejahatan, ikut dalam kejahatan, terlibat dalam kejahatan. Ya, artinya di sana, kalau kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus, benar-benar Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau ada kejahatan itu, ya mungkin pernah jatuh, tapi orang itu tidak akan terpuruk di dalamnya. Ada kekuatan roh yang akan menarik kita dari sana untuk hidup benar di dalam Tuhan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Maksudnya tadi pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Yang orang Yahudi yang menganggap dirinya itulah benar. Kalau mereka itu taat, kalau mereka itu kena kini ulin di batang, itu bahasa kamunya. Dia menghormati kemurahan Tuhan. Kalau kita menghormati kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah berbuat baik kepadaku, Tuhan sudah melepaskan aku dari kuasa kegelapan, Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkatnya bagiku. Buka mata kita untuk melihat kemurahan Tuhan yang begitu besar. Mungkin kemurahan Tuhan kepada saya pribadi berbeda dengan kemurahan Tuhan kepada saudara. Selain daripada kemurahan yang kekal itu, itulah keselamatan. Tuhan izinkan pensiun. Kan banyak orang sekarang yang izinkan Tuhan pensiun ya. Ini bibi mama Ika sudah pensiun, bapak dia sudah pensiun dari pegawai negeri. Banyak orang tidak Tuhan izinkan pensiun. Banyak kolega lebih nggak Tuhan izinkan pensiun kan? Sudah dipensiunkan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita pensiun, itu kemurahan Tuhan. Apa maksud Tuhan lewat sisa hidupku ini? Apakah aku hidup menikmati diriku sendiri? Oh enak loh, hari ini besok tahu gaji bulan depan kita ke Bali, gaji bulan depan kita ke Jogja. Oh nanti kumpulkan akhir tahun nanti kita nanti pergi ke, karena lockdown kan begitu ya. Kalau nggak mungkin pergi ke luar negeri. Iya. Menikmati itu saja kan nggak salah dan nggak berdosa. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kan begitu ya. Ini yang terutama. Mari kita menghormati Tuhan. Engkau kini ulin di batadai. Ya. Ini dari seluruh hidup kita, dari potensi kita, dari waktu kita, bahkan dari uang kita. Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Lakin erga tendu kini ulin dibatasi bagi melina kesabarannya. Si bagi melina kesabaran Athena mereka hukuman ini itah muka maka dibata emuli sebab Athena babaikan belajar supaya kita bertobat, dan pertobatan itu adalah awal daripada semuanya. Makanya kesaksian pertobatan perlu kita sampaikan. Paulus berulang-ulang menyampaikan kesaksian pertobatannya kepada Raja Agripa. Dia pun menceritakan tentang pertobatannya itu supaya imannya semakin kokoh. Kita suruh bersaksi, kamu saksikan. Kan gitu kira-kira ya. Mari kita berjuang, mari kita giat-giat, semangat
saksikan tentang perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin kita, bahkan kegagalan kita bukan masalah. Supaya saudara kita bisa berdoa untuk kita, berdoa, saling berdoa, saling membangun satu dengan yang lainnya. Itulah satu tubuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud kemurahan Tuhan menuntut kita kepada pertobatan. Pertobatan yang mana? Termasuk pertobatan pindah dari dalam maut dalam hidup yang kekal, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan termasuk juga pertobatan dari hidup kita sehari-hari. Yang mana yang perlu dikikis, yang mana yang perlu dibenahi lagi, yang mana yang perlu diluruskan. Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak berdosa, menjadi orang-orang yang cemerlang, menjadi orang-orang yang tidak ternoda. Itu maunya Tuhan, supaya kita kudus dari hadapannya. Itu tujuan Allah, menjadikan kita ini kudus di hadapannya. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan, cara didikan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa itu adalah untuk menguduskan kita sebenarnya, supaya kita ini harum di matanya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud kemurahan Tuhan adalah menuntut kita kepada pertobatan. Kalau kita sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus bertobat dari sehari ke sehari, dari lewat karakter hidup kita, dari apa yang Tuhan mau pembentukan dalam hidup kita, supaya hidup ini semakin berguna, semakin mulia, supaya kita ditempa menjadi bencana yang bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa.